English is not our first language, is that our foreign language, ya itu foreign language, jadi salah tuh nggak masalah, pede aja, pede aja, karena kalau kamu ambil bahasa Inggris, showing to the people, gaya aja, bodoh amat mau dianggap salah, yang penting kita speaking Sombong bahasa aja Inggris dulu. aja, sombong aja dulu. Lu lihat tuh Fadli, sombong dia di YouTube-nya dia, menunjukkan cita-cita bangsa, nggak masalah kan, Iya. belajar. Oke. Nah, ini kan saya wawancara nanti. Nah, biar Iya. data itu ideal, ada nggak misalnya saya harus wawancarain berapa persen gitu dari total responden yang isi kuesioner, atau bisa ini kan kualitatif, bisa nggak diwakili misalnya tiga Random, orang? random, terserah. Untuk bisa menambah menambah itunya kamu interview itu sebenarnya gini, kalau karena dia data kualitatif 1 sampai 2 itu biasanya sudah mewakili. Cuman kalau misalnya kamu pengen misalnya uh, responden kamu itu ada 9 orang, kamu cuma pengen ngambil 3, itu sudah mewakili kok. Itu kamu bisa lihat di pengisian kuesionernya mereka. Hmm. Kayak gitu. Jadi kamu tinggal kejar mereka gitu. Kalau misalnya mereka ngisinya ada kan biasanya ini orang kan malas sih yang ngisi kuesioner ya. Jadi yang kayak kadang-kadang, tidak pernah, jarang kayak gitu. Orang-orang seperti ini yang kamu harus kejar untuk di interview. Nah, biasanya kalau lewat obrolan itu tuh mereka lebih terbuka ketimbang lewat kuesioner, karena sometimes kita budaya literasinya itu paling parah gitu ya. Mereka tuh malas, jadi yang kayak cuma jawab-jawab ya udah gitu. Sebisa-bisanya gitu. Oke sih, setuju. Yes, jadi kamu kejar di situ. Kamu lihat aja dulu. Fluktuatif untuk nilainya, yang untuk kuesionernya berapa, kamu kejar di orang-orang itu. Yang pasti kamu harus taruh nama, nomor teleponnya mereka atau email gitu. Jadi kamu bisa bisa itu nomor telepon deh. Jadi kalian kamu bisa ngejar mereka lewat nomor telepon untuk interview. Iya benar. Oke, okay? Seberapa Apalagi bisa aja sebenarnya. apalagi nih? Oke, okay. Oh ini lewat itu ya. Iya. Seberapa sering Anda belajar kosakata melalui YouTube channel? Jawabannya misalnya kadang-kadang. Berarti analisisnya nanti per poin kah? Atau secara Nah, keseluruhan? kamu kamu tinggal lihat dulu. Jadi kamu bikin kan misalnya ini kan kualitatif. Kamu bikin dia diagram. Nah, kamu tinggal lihat suara terbanyak. Kalau kamu mau per item, ya per item, misalnya eh, yang jarang itu satu, kamu jelaskan kenapa. Itu tuh text times banget, Padli. Dan itu bakalan ada pengulangan-pengulangan kata. Dan hampir sama semua. Mostly ya, mungkin. Kemungkinan akan muncul jawaban yang sama. Jadi, alangkah baiknya kamu bikin dia dalam bentuk misalnya pie. Pie itu kayak diagram bulat itu, Oke. diagram bulat. Oke, okay. Terus orang milihnya itu kadang-kadang tuh berapa persen. Kamu tinggal lihat dari tiga tertinggi atau misalnya berapa persen gitu. Atau misalnya kamu lihat yang paling tinggi persentasenya itu yang kamu bahas. Kenapa sampai persentase ini muncul paling banyak? Oke. Misalnya kayak gini, orang pilih berapa seringkah Anda belajar menguasai kosakata bahasa Inggris secara mandiri? Orang pilih jarang. Nah, presentasi ini yang kamu jelaskan jarang. Kenapa? Nah, ini kamu cari di interview. Kenapa melalui interview juga, data ini di backup lewat interview juga, menunjukkan bahwa kenapa orang sampai jarang, ya karena tidak ada partner untuk praktek, kemudian tidak ada lingkungan yang mendukung, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dicatat, bukan diingat kayak gitu. Ini direkod Lupa nih. ntar. Gak bisa Oh, direkod. direcord. Oke, terus apa lagi? Saya mau lihat dia data analisisnya. Ada kemarin dia pakai kotak-kotak gitu nanti. Tuh dia. Iya, jadi bilang ke Stefani ya, mending cari yang sudah divalidasi ya. Jangan dengan gagah berani membuat membuat kuesioner sendiri. Alah, take Tak bilang time. Iya, itu butuh 2 bulanan. adaptasi. Mending adaptasi ataupun adopsi. Mana ya? Enggak ada kayaknya dia pakai Mana? yang ini. Oh dia pakai perhitungan sih yang skor ini. Oh, dia itu skornya 1 sampai berapa, never, ya kan? Kuesionernya dia pakai range. Ya dia beda analisisnya. Skala Yes. skala Likert mas. Skala Likert itu yang tadi.
Sekarang saya itu pernah dengar. Sebenarnya sama kayak punyamu itu, tidak jarang. Jadi angka 1 sampai 5 dia hitungannya. Jadi 5 itu ada berapa orang yang pilih, totalnya ada 25. Nah, dia dihitungan karena dia kuantitatif, dia jadi kayak berapa persen dari 25, nilai 25 itu, misalnya ada 5 orang yang pilih. Nah, berarti 25 ya. 25 itu berapa persen dari total keseluruhan partisipan, kayak gitu. Hmm. Nah, ini kan sama kayak kamu punyamu. Dan never, seldom, sometimes, often, very often. Cuman punya kamu jarang, itu. Gitu. Ya. Tapi kalau pakai skala Likert, Fadli, kamu bisa main di SPSS lebih gampang sebenarnya. Karena kamu tinggal input dan kamu tahu, oh selesai gitu. Belum pernah pakai itu sih, skala Likert untuk SPS. Kita belajar sama-sama ya. Nanti. Jadi nanti kalau misalnya coba kamu cari penelitian yang analisis, terus dia kualitatif deskriptif. Nah, di dalamnya itu mereka biasanya menggunakan pie atau diagram pie ataupun diagram kotak. Ini saya kan, Miss? Atau untuk Stefani juga? Untuk Stefani lagi, kayaknya kalian sama. Soalnya dia lari ke kualitatif juga, quite well. Oh, nanti berarti Stefani Tapi nanti ubah ya dia. Ubah iya, dia desainnya. ubah. Yes, dia ubah. Dia nggak boleh main angka, soalnya dia kualitatif. Dia Oh, lebih berarti. penjelasan. Kenapa? Alasannya. Walaupun dia judulnya meningkatkan gitu. Soalnya dia judulnya meningkatkan gitu. Meningkatkan skill bahasa Inggris anak. Mengasah. Tapi mengasah kan padannya kata meningkatkan. Increasing, improving, improve. Judulnya tadi saya lihat honing-honing deh ketimbang itu. Iya. Tapi honing kan maksudnya tuh kayak meningkatkan gitu. Mengasah itu kayak meningkatkan ya. Mengasah itu meningkatkan gitu. Melatih ya. Gimana ya? Gini, selama dia Tapi judul nggak ngaruh kan? Maksudnya nggak ke. ngaruh sih sebenarnya. Ya. Kalau honing itu bukannya lebih ke effectiveness ya? Baru dengar honing. Effectiveness itu, Iya, kayaknya. iya, honing itu lebih ke effectiveness kalau saya makanya sampai saya lihat-lihat lu, saya ingat-ingat lagi, itu lebih ke effectiveness. Jadi effectiveness itu bisa kuanti-kuali sebenarnya. Cuman lebih enak mixed method sih. Tapi pada kenyataannya dia udah naruh di atasnya dia kualitatif. Jadi bikin bagaimana sampai itu dia hasilnya harus sama kayak abstrak. Karena orang berpikir bahwa ketika abstrak sudah jadi, hasilnya udah jadi. Tapi pada dasarnya sebenarnya kalau kita submit abstrak itu bisa berubah sebenarnya. Tapi di Indonesia, tapinya banyak ya. Tapi di Indonesia ketika kita submit abstrak itu kan langsung dibukukan di buku konferensi ya. Iya, Miss. Nah, Ya ada di yes, peraturannya. iya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya harus sesuai kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, diubah-ubah aja sedikit. Diubah-ubah aja sedikit. Oh, papernya 31 Agustus. Saya belum nulis habis sebenarnya. Sama sekali. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya istighfar banyak-banyak. Astagfirullah. Udah Oh, tanggal berapa ini, Badli? Ini loh soalnya, 23 Agustus. soalnya saya hari ini baru selesai kan artikelnya Kain. KKN. Ah, nggak Baru apa-apa. baru publish hari ini di Kompasiana tadi. Aduh, Wow, keren. oke. Jadi iya, jadi tinggal kamu itu aja sih sama Stefani. Mau pakai yang diagram mempile atau yang bentukan kotak untuk mencari tahu uh, apa tingkat pemahaman dan kepuasan efektifnya di channel ini. Kalau si Stefani kan pemahamannya mereka ya kan melalui pemahaman bahasa Inggris melalui Eko tadi. Itu kalau yang saya tangkep ya. Ya enggak sih? Punya Iya. punya punya beliau Ngomong Bu. kan punya dia, iya kan punya Stefani, iya punya Stefani tadi, punya dia kan eh apa efektivitas honing itu kan efektivitas Eko dalam peningkatan ya, dalam peningkatan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa yang ikut di situlah kayak gitu ya, ikut di Eko itulah kayak gitu kan. Nah, itu
itu kamu cari cuma efektivitasnya. Kalau sebenarnya kalau pakai kata efektivitas itu quantitative, expected bisa kuanti, tapi mostly dia jatuhnya ke kuanti. Tapi karena kamu sudah terkuali, ya tinggal kamu ubah kuesionernya pada descriptive methodology penelitiannya dan pembahasannya. Suguhan pembahasannya itu hampir sama kayak punya Fadli nanti. Jatuhnya sama kayak punyamu, menjelaskan lebih jatuhnya ke kata-kata. Kenapa dia quite well, faktor apa sampai dia quite well, kayak gitu. Kenapa cuma sampai, ya kenapa sedikit aja. Quite well itu kan sedikit ya, nggak banyak, nggak sedikit-sedikit banget juga. Tinggal kamu paparkan berapa persen dan alasan kenapa sampai itu cuma sampai di tahap quite well. Nah kalau untuk Fadli ya tinggal itu. Lu mah udah tahu, Dli. Lu aja yang belum nyusun. Terlalu banyak ya, too much things that you need to do ya. Akhirnya yang kayak kolaps sendiri. Yakinkan itu, Miss. Yakin ke presentasi bahasa Inggris, Miss. Oh iya, harus presentasi pakai bahasa Inggris dong. Stefania mana dijurusan apa? Belajar bahasa Inggris kan? Boleh milih sih sebenarnya, Miss. Boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, Showing bahasa that Melayu. you're coming from Hadris bahasa Inggris. Showing that things gitu. That you side of your improving your speaking skill ya. You have apa ya? You are encourage your apa ya? Your, or we can say that motivate yourself to be brave. Yeah, to be brave speaking in front of the other people, even though that you will be speaking using Zoom, yeah, no problem. Offline, Miss. Offline, so you go there. Offline. Ya, Miss. It will be go there. Di Pontianak, Miss, acaranya. Oh my god, go ahead. Offline aja. Showing that. 3 hari. PPT-nya kan pakai bahasa Inggris. Oh gini aja, nanti kalian tuh buat PPT, terus latihan depan saya, kita lewat Zoom gini, berani kayak gitu. Nanti kita tinggal learn how to tackle the audience. Kita bukan koreksi, kita lebih ke gimana sampai kita harus bisa mengatasi audiensnya ketika bertanya. Kayak gitu. Jadi pede-pede aja, ya bodo amat. Salah urusan belakang. Nanti sekalian tanya-tanya, soalnya itu ada sesi tanya jawab. Of course, saya bakalan tanya. Ini dapat dari mana? Maksud lo apa? Kalau gue nggak tanya. Kumpulin aja teman-teman yang bakalan ke itu, kumpulin, kita latihan via Zoom. Atau memang kalau misalnya pada mau ketemu, ya udah ayo, selama masih bisa dalam protokol kesehatan, ikut prokes lah, kayak gitu. Kita latihan, kayak gitu. Terus no problem ya. Yang penting latihan. Dan yang pasti saya pengen kalian tuh pakai bahasa Inggris lah. Aduh, masa udah semester segini nggak pede? Harus pede. Harus pede. Showing to that people that, showing to those people that what kind of motivates you to taking English department. That's why you showing that your English speaking skill. Kayak gitu. Because out of there, people out there that thinks that you are not really to take English department, even though that you are taking English department gitu, because you are not speaking English with this audience. So that's why possibility people will think ya gitulah, kayak gitu ya. Tau lah kayak gitu kan. Karena kalau kamu ambil bahasa Inggris, showing to the people, gaya aja. Bodoh amat mau dianggap salah. Yang penting kita speaking bahasa Inggris aja. Sombong aja dulu. Lu lihat tuh Fadli, sombong dia di YouTube-nya dia. Menunjukkan cita-cita bangsa. Gak masalah. Yang belajar. Kita tuh belajar. Kalau salah, ya I'm myself aja tuh gitu. I as myself gitu. Kadang tuh yang kayak, oh, there are some parts that I'm missing gitu. Saya beberapa part itu kadang masih missing untuk yang urusan grammatical constructions. Tapi beberapa teman saya di luar sana, beberapa teman saya di luar sana tuh yang kayak, ya they understand because English is not our first language, is that our foreign language. Ya, itu foreign language, jadi salah tuh nggak masalah. Pede aja.
Pede aja. Santai aja. Ayo tunjukkan. Nanti kita latihan. Good ya untuk latihan untuk itu nyusun aja. Ayo. Nanti kalau misalnya masih kurang, kamu tunjukin aja ke papernya ke saya. Kita periksa bareng-bareng lagi. Sebelum kamu ke Pak Umar, Soalnya kan? finalnya ke beliau. Yes, otomatis dan bakalan ada beberapa tambahan kayak gitu. Mungkin kalau sekiranya kalau misalnya lewat kita diskusi bareng, itu akan mengurangi grammatical error kalian. Yes. Saya free kok, tenang aja. Sebelum Okay. kelas mulai. Oke. We will. Yes. Kejar best speaker. Kenapa? Best Iya harus dong. Harus cari the best speaker. Harus cari the best speaker. Ya Uin soalnya. Kita tuh harus pede. Amin. Bawa nama Uin, berat di pundak cuy. Berat di pundak. Oke.